Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kan kita ada tugas dari Pak Yunus mengenai video di MK Multikultural. Jadi di sana kan ada pilihan tema tuh. Kita mau pilih tema apa? Tentang budaya. Bilang tidung. Sambil belajar tentang budaya seperti itu. Ya, kita hari ini kita lanjutkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam etnis yang dengan jumlahnya sangat banyak. Beragam etnis suku bangsa yang mendiami dan tersebar luas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyaknya etnis di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki varian kebudayaan. Salah satu varian kebudayaannya yaitu yang ada di Kalimantan Utara, yaitu suku Tidung. Selain Tidung, suku asli Kalimantan Utara yaitu Bulungan, Kayan, Basak, Kenyah, Punan, Berusu, Lundaye, Tegalan, Agabak. Yang semua suku itu berkaitan secara budaya dan etnis karena kedekatan bahasa dan adat istiadat. Seperti suku Bulungan, mayoritas suku Tidung adalah Islam. Saya Melis Krisnayati, NPM 1840605043. Saya akan menjelaskan sejarah mengenai suku Tidung. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di Pulau Kalimantan Utara. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, yang artinya suku Tidung ini merupakan suku yang terdapat di Indonesia dan di Malaysia. Suku Tidung semula memiliki sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Namun pada akhirnya punah karena adanya politik adu domba dari pihak Belanda. Menurut sumber yang saya dapat, dahulu terdapat kerajaan kuno di mana raja kerajaan tersebut memiliki 2 orang putra. Kemudian, agar tidak terjadinya perang saudara, raja membagi kerajaannya menjadi 2 kerajaan. Sang adik mendapatkan wilayah di bagian utara dan sang kakak mendapatkan wilayah di bagian timur. Pada suatu ketika, sang kakak mengadakan sebuah pesta besar yang mengakibatkan persediaan bahan makanan di kerajaannya habis. Kemudian ia mencoba meminta kepada adiknya. Namun sang adik berbohong kepada kakaknya bahwasannya persediaan bahan makanan di kerajaannya juga habis. Kemudian sang kakak mengerti dan kembali ke kerajaannya. Namun pada saat di perjalanan pulang, ia melihat peternakan babi milik adiknya. Kemudian marahlah sang kakak karena mengetahui adiknya berbohong. Terjadilah perang saudara antara mereka. Setelah sekian lama berperang, akhirnya sang adik menyerah dan meminta maaf kepada kakaknya. Sang kakak kemudian memaafkan sang adik. Kemudian sang adik bersumpah bahwa ia tidak akan makan babi lagi dan memeluk agama Islam. Singkat cerita, akhirnya sang adik menggabungkan kebudayaan Dayak dan kebudayaan Melayu, sehingga terbentuklah suku Tidung yang berbudaya Melayu. Perkenalkan, nama saya Majlan. Saya akan menjelaskan agama yang dianut oleh suku Tidung. Agama yang dianut oleh suku Tidung adalah agama Islam. Suku Tidung menganut agama Islam sekitar abad ke-18. Pada saat itu juga, suku Tidung menggunakan tulisan Arab Melayu sebagai tulisan yang digunakannya. Yang kedua,
rumah adat suku Tidung. Rumah adat suku Tidung, masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara disebut dengan rumah adat Baloi. Rumah adat ini merupakan hasil budaya seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara. Yang ketiga adalah tarian adat suku Tidung adalah tarian yang biasanya digunakan suku Tidung yang biasa ditampilkan pada acara nikah, yaitu tarian Japin. Tarian ini sering ditampilkan apabila adanya resepsi acara pernikahan dan sebagainya. Yang keempat adalah pakaian suku Tidung. Pakaian adat suku Tidung memiliki dua warna, yaitu warna kuning emas dan dipadukan dengan warna hitam, dan dibordir batik khas Kalimantan Utara, yaitu suku Tidung. Selanjutnya, yang kelima adalah budaya dari suku Tidung yang sering dilakukan, yaitu Irau Tengkayu. Irau Tengkayu merupakan upacara tradisional turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung. Irau Tengkayu mempunyai dua arti, yaitu irau yang berarti perayaan atau pesta, yang sedangkan yang kedua Tengkayu, yaitu pulau kecil yang dikelilingi oleh laut. Nah, itu saja budaya suku Tidung yang dapat saya jelaskan. Tentu masih banyak lagi budaya-budaya suku Tidung yang ada di Kalimantan Utara. Selanjutnya, saya Rizka Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan contoh bahasa Tidung. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa yang ada di Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat dengan suku Dayak Rumpun Mulut atau suku-suku Dayak yang ada di Sabah. Karena suku Tidung beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam, sehingga suku Tidung tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu atau hukum adat Melayu seperti suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Adapun contoh dari kata suku Tidung, misalnya Yama yang berarti bapak, Ina, mama, Yadu, nenek, Yaki, kakek, Yadi, ade, Yaka, kakak, dan Yujang yaitu paman. Adapun contoh lainnya, misalnya Tinaiku Duhol, perutku sakit, Dako malok isin, aku minta uang, Dako dedusan, aku lapar, Dako guang muli, aku mau pulang, dan yang terakhir, Dako sedungan dedudu, yang artinya aku suka sama kamu. Kesimpulan, kebudayaan Tidung memiliki ragam budaya yang memiliki potensi besar bagi kekayaan kebudayaan Indonesia. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Dalam hal pendidikan, terutama pada Kalimantan Utara, peserta didik harus paham dan mengerti mengenai suku asli daerah mereka, agar kebudayaan asli Kalimantan Utara ini tidak punah.